sahabat PBG, nama saya Retno Hapsari, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2, jurusan PGSD LPTK UKSW. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 1. Pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, para petinggi bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Di tahun 1854 didirikanlah Sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajahan dan mengabdi kepada kepentingan Belanda. Karena itu, tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan itu pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Tahun 1908, berdiri sebuah organisasi sebagai wujud pergerakan nasional Indonesia yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo, mahasiswa Stovia, serta peranan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mahasiswa hebat tersebut adalah Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tirtakusumo, dan juga Suraji. Pendidikan perempuan di Indonesia dimulai pada abad ke-20. Saat itu telah terjadi perubahan-perubahan masyarakat di Indonesia yang diawali dengan perubahan pandangan Bumi Putra. R.A. Kartini adalah sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Pada masa kolonial, perempuan dianggap tak setara dengan laki-laki pada masa itu. Perempuan masih dianggap sebagai konco wingking yang hanya mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Tahun 1912, R.A. Kartini memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Tahun 1922, didirikan Taman Siswa untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang mandiri. Taman Siswa didirikan oleh seseorang yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro atau nama aslinya adalah Raden Mas Suwarji Suryo Ningrat. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk menghasilkan manusia yang mandiri jasmani dan rohani. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi berupaya untuk memperkenalkan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ungkapan yang sering kita dengar dari Ki Hajar Dewantoro adalah Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun prakarsa, di belakang memberikan dukungan. Itulah filosofi pendidikan Indonesia.